Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadarisman SPDI MSI, dosen tetap pada program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Muhammadiyah Buton. Saya diamanahkan mengampu mata kuliah pendidikan agama dan Al-Islam Kemuhammadiyahan atau disingkat AIK. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UK TPT pada bidang pengajaran dengan mata kuliah yang diajarkan adalah Al-Islam Kemuhammadiyahan 2 atau AIK 2. Mata kuliah AIK 2 merupakan mata kuliah wajib yang harus diprogram oleh mahasiswa pada semester 2 dengan syarat mahasiswa harus atau telah dinyatakan lulus pada mata kuliah AIK 1 di semester sebelumnya. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, 2 diantaranya adalah pertemuan ujian, yakni ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah membahas pertama hakikat ibadah, di mana ada macam-macam ibadah, yaitu ibadah khas dan ibadah ammah. Kemudian ada fungsi, hikmah, dan makna spiritual ibadah dalam kehidupan sosial. Yang kedua, hakikat akhlak, mengkaji secara filosofis tentang akhlak, moral, akhlak individual dan sosial, kemudian akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap lingkungan, akhlak mahmudah dan mazmumah, akhlak dan tasawuf. Dan yang ketiga, yakni pandangan Islam tentang makna kehidupan, makna spiritual kejayaan hidup, konsep muamalah, ruang lingkup muamalah, prinsip-prinsip bermuamalah, akhlak bermuamalah. Proses pembelajaran mata kuliah AIK 2 secara tatap muka langsung dengan strategi delivery, interaction, dan assessment. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah diantaranya mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang keempat, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang kelima, bekerja sama dengan dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan yang keenam, menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah AIK 2 adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjalankan peribadatan dan menghayati hakikat, fungsi, dan hikmah serta nilai spiritual ibadah bagi pembentukan akhlak karimah dan amal soleh dalam kehidupan sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan akhlakul karimah terhadap Allah, diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjalankan dan menghayati urgensi dari prinsip bermuamalah dan akhlak bermuamalah. Materi pembelajaran mata kuliah AIK 2 adalah yang pertama, hakikat ibadah, yakni taharoh, sholat, puasa, haji, dan ibadah maliyah. Yang kedua, akhlak dan macam-macamnya. Dan yang ketiga, hakikat muamalah. Yang keempat, Islam dan persoalan hidup serta kerja. Yang kelima, Islam dan masalah harta serta jabatan. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah AIK 2 adalah metode ceramah, metode diskusi kelompok, kemudian praktek, dan penugasan. Indikator penilaian mata kuliah AIK 2 ini
Yang pertama, kehadiran dengan persentase 10%, kemudian penugasan dengan persentase 20%, kemudian ujian tengah semester dengan persentase 30%, dan yang keempat, ujian akhir semester dengan persentase 40%. Adapun rujukan atau referensi utama mata kuliah ini adalah buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selanjutnya, saksikan video pembelajaran mata kuliah AIK 2 yang saya ampuh. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai perkuliahan kita siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai materi di pertemuan ketiga ini, terlebih dahulu kita buka perkuliahan kita dengan membaca doa. Doa mulai. Selesai. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, kita patut bersyukur kepada Allah karena siang hari ini Allah masih menganugerahkan kesehatan kepada kita untuk mengikuti perkuliahan. Mudah-mudahan perkuliahan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa di pertemuan AIK, saya meminta Anda sekalian atau salah satu dari Anda untuk membacakan ayat, 1-2 ayat yang berkenaan dengan materi kuliah kita. Disilahkan yang bisa membacakan potongan ayat surat Al-Maidah ayat 6. Silakan. Yang lain, mari kita menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ilas salati faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Syaraqallahul azim. Hadir semuanya siang ini? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya di mata kuliah saya. Topik pertemuan ketiga ini membahas tentang taharah. Ya, membahas tentang taharah. Di pertemuan sebelumnya atau pertemuan kedua, kita telah bersama-sama membahas tentang ibadah atau konsep ibadah. Ada yang masih ingat berapa jenis ibadah itu? Saya, Pak. Oke. Ada 2. Oke. Yang pertama ada ibadah makdo, yang kedua ada gairu makdo. Oke. Ibadah makdo contohnya? Ibadah makdo contohnya sholat, puasa, zakat, haji. Oke. Kalau gairu makdo? Contohnya seperti bekerja, menuntut ilmu, menjaga lingkungan, sedekah, ya, membantu orang lain, itu gairu makdo. Atau sederhananya, ibadah makdo itu ibadah khusus. Ibadah gairu makdo itu ibadah umum. Kaidah daripada 2 ibadah ini, kalau ibadah makdo itu semua dilarang kecuali yang diperintah. Oke. Kalau gairu makdo yang ibadah umum itu semua boleh kecuali ada larangannya. Taharah itu artinya bersuci. Iya, bersuci.
Baik, sebagai pengantar bahwa taharoh itu ajaran penting dalam Islam. Mengapa penting? Karena sholat tidak akan sah bila tidak didahului dengan taharoh. Ya, demikian juga beberapa ibadah yang lain. Ya, oleh karenanya taharoh itu adalah ajaran yang penting di dalam Islam. Yang berikut, Allah itu mencintai kesucian dan kebersihan. Kemudian, bersuci adalah syarat sahnya ibadah. Salah satunya sholat. Yang berikut, dalam kehidupan manusia sering sekali bersentuhan dengan najis dan kotoran. Apakah itu disadari maupun tidak disadari. Dalil yang kemudian menerangkan tentang toharo ini kita bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahura. Yang artinya Allah tidak menerima salat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Jadi betapa pentingnya taharoh sampai kemudian Allah menerangkan dalam Quran bahwa Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci. Bisa paham sampai sini? Paham. Ya? Oke. Selanjutnya, toharo itu dibagi dua. Ada toharo yang sifatnya batin. Toharo yang sifatnya batin ini membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan atau kemaksiatan. Bagaimana cara membersihkan ini? Membersihkan ini dengan bertaubat, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan senantiasa beramal soleh. Sementara toharo lahir, nah ini yang seringkali kita lakukan, yakni bersuci dari kotoran hadas atau najis. Bisa berwudu dia, bisa tayamum, bisa kemudian mandi, ya. Ini semua toharoh atau tata cara bersuci yang kemudian untuk membersihkan najis dari pakaian dan tempat sholat. Oke, jadi ada dua, toharoh batin dan toharoh lahir. Karena bersuci itu membutuhkan air, maka ada beberapa kategori air yang boleh untuk kemudian digunakan bersuci. Yang pertama adalah air embun, biasa ada di dedaunan, ya. Kemudian yang kedua air hujan. Air hujan itu suci untuk digunakan. Kemudian ada air sungai, sungai tentu yang mengalir. Kemudian air sumur, ya. Mau sumur bor atau sumur galian besar, boleh. Kemudian air laut juga bisa digunakan. Air salju, ya. Namun kalau di Indonesia, khususnya di wilayah kita di bawah-bawah, salju tidak pernah kita temukan. Kemudian air terjun. Bisa di Samparona, ya. Nah, air terjun Samparona, air terjun apalagi di sini yang dekat, ya. Itu adalah jenis-jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. Oke. Bagaimana pembagian air? Jadi ternyata tidak semua air itu bisa digunakan untuk bersuci. Iya, ada pembagiannya. Air yang bisa digunakan untuk bersuci disebut dengan air mutlak atau air yang suci dan mensucikan. Ya, yakni komponennya adalah air-air yang ada di atas ini. Ya, yang masih murni dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Berikut ada air musammah. Air musammas ini air yang suci dan dapat mensucikan, tetapi makruh. Lalu bagaimana sih najis itu? Ya kan, tentu kita bertanya, najis itu seperti apa? Ya kan? Maka najis menurut bahasa adalah apa saja yang
kotor, baik jiwa, ya, benda maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha atau para ahli fikih, ya, berarti kotoran yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholat tidak sah. Nah, itu najis. Najis itu bila mengenai kita, maka sholat yang kita tunaikan bila tidak dengan tohara yang baik atau bersuci, maka sholat kita bisa jadi tidak sah. Benda-benda najis seperti bangkai, kecuali ikan, ya, dan belalang. Ikan yang kita beli di pasar itu kan bangkai tuh, tapi masih sah dan halal untuk dikonsumsi. Jadi dikecualikan. Berikut, darah. Bila tadi kita sedang berwudu tiba-tiba keluar darah, itu adalah najis. Kemudian babi, hewan yang haram untuk dikonsumsi. Kemudian ada khomar. Khomar itu minuman yang memabukkan, ya. Kemudian kencing dan kotoran atau tinja manusia maupun hewan, susu hewan yang haram dimakan dagingnya, ya. Kemudian wadi atau mazi serta muntahan dari perut. Itu tergolong benda-benda najis. Oke? Jenis najis itu ada tiga, ya, yaitu najis mukhaffafah yang disebut dengan najis ringan, ya. Air kencing bayi laki-laki sebelum berumur 2 tahun dan sedang ASI. Jadi kalau ada adik kita, anak kita atau bayi yang usianya belum 2 tahun dan dia berjenis kelamin laki-laki dan konsumsinya adalah ASI, maka itu disebut sebagai najis ringan. Berikut ada juga najis mutawassitah. Najis mutawassitah ini adalah najis yang dikategorikan sedang. Seperti najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia, ya. Tidak usah lagi saya sebut, kira-kira seperti itu. Kemudian dari kotoran yang keluar dari hewan, kecuali air mani, dan ada 2 jenis daripada mutawassitah ini, yaitu ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah itu sifatnya tampak dan hukmiyah itu sesuatu najis yang telah kering dan bahkan mungkin kita tidak tahu posisinya, ya. Kemudian ada najis mughallazah, yaitu najis berat. Kategori najis ini ada anjing, babi, ya. Dan cara mensucikannya adalah menghilangkan atau pertama-tama kita hilangkan dulu wujud sentuhan itu. Kalau kita dikenai anjing atau babi misalnya, menghilangkan wujud bendanya, kemudian cuci dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satu dari proses itu menggunakan tanah atau debu. Nah, macam-macam taharah itu ada wudu, ada mandi, ada tayamum, ada istinja. Tapi pada pertemuan ini yang akan saya tampilkan adalah mengenai wudu. Karena ini adalah perkara taharah yang penting, sebab kalau tidak sempurna wudu kita, maka akan membuat sholat kita tidak sah. Secara sederhana, wudu adalah berasal dari bahasa Arab yang kemudian berarti baik dan bersih. Ya. Menurut istilah, wudu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dengan air yang suci dan mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil dan berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Di ayat tadi yang dibaca oleh siapa namanya tadi? Rustia. Yang dibaca Rustia tadi itu adalah Al-Maidah ayat 6 yang membahas tentang rukun daripada wudu. Ya, rukun wudu itu kalau kita lihat Al-Maidah ayat 6 ini dikatakan
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Yakni apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu, ya. Wa aydiyakum ilal marafiq, ya. Kemudian tanganmu sampai dengan siku. Kemudian disebut wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu, ya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, yakni basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Itu rukun wudu. Oleh karena itu, secara utuh rukun wudu itu ada niat, ya. Niat itu karena Allah. Kemudian membasuh muka tadi disebutkan, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan berwudu secara tertib. Tidak boleh, tertib yang dimaksud itu tidak boleh kaki dulu, ya. Kemudian kepala, kemudian tangan, kemudian muka. Tertib itu secara berurutan. Kemudian sunnahnya, kenapa disebut sunnah? Karena rukun ini disebutkan dalam Quran, kemudian tata cara yang lainnya itu kemudian disebutkan atau dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Di situ ada membaca basmalah, ya, sambil cuci tangan, ya, kemudian atau membaca dulu basmalah lalu kemudian mencuci tangan. Kemudian berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur membersihkan hidung itu bersamaan, ya. Jadi ada pandangan dilakukan secara terpisah, ada juga pandangan dilakukan secara bersama. Oke. Kemudian mengusap seluruh kepala, ya. Atau sebagian, ada pandangan seluruh kepala, ada juga pandangan sebagian. Kemudian mengusap kedua telinga, ya. Mengusap kepala itu satu paket dengan telinga, karena telinga itu bagian daripada kepala. Oke. Kemudian membasuh atau mengusap anggota badan 3 kali, dilakukan secara 3 kali, kemudian mendahulukan anggota badan yang kanan. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Izin saya, Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Lani Supriyanto. Dari pembahasan mengenai tahara, tadi Bapak telah membahas mengenai tata cara wudhu, air dan pembagiannya, dan juga jenis najis. Iya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana jika kita tidak mendapatkan air dan dalam keadaan sakit? Kira-kira hal apa yang kita lakukan? Oke, baik. Baik, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang menarik. Ada yang bisa jawab? Ada? Bisa jawab? Bantu menjawab? Baik. Ketika kita dalam kasus ini tidak ada air atau dalam keadaan sakit berat yang apabila ketika kita menyentuh air maka sakit kita akan bertambah, maka dibolehkan kita untuk bertayamum namanya. Tayamum itu dilakukan, ya, tepukan tangan di atas benda yang mungkin dikenai wudhu, debu, ya. Kemudian diangkat lalu ditiup atau digoyangkan, ya, atau ditiuplah. Kemudian usap wajah. Setelah usap wajah 3 kali, kemudian tangan kanan, kemudian tangan kiri. Lalu kemudian berdoa sebagaimana doa wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, bisa dipahami? Baik, bisa dipahami, Pak. Baik. Selanjutnya, bagaimana tata cara wudhu sesuai dengan putusan Tarjih Muhammadiyah? Kita saksikan video berikut ini. Diawali dengan membaca basmalah.
lalu mencuci tangan, lalu berkumur dan menghirup air menggunakan hidung dan menyemburkannya sebanyak 3 kali. Membasuh muka sebanyak 3 kali. Membasuh tangan hingga siku dimulai dari tangan kanan sebanyak 3 kali. Membasuh rambut dari depan sampai belakang lalu sebaliknya dan mengusap telinga. Lalu membasuh kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali dimulai dari sebelah kanan. Dan tak lupa membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, tadi pembahasan berkenaan dengan toharoh, ya, atau bersuci. Anda saya minta menuliskan kembali tata cara wudhu tadi, ya. Demikian pula dengan dalil, ya, yang mendukung tahapan-tahapan wudhu tadi. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa kemudian dimengerti dan dipahami. Dari semua yang saya sampaikan tadi, ya, tentu ada hal-hal pokok yang perlu kita tahu dan perlu kita pahami bersama. Kira-kira di antara kalian yang hadir, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembahasan kita tentang toharo ini? Saya, Pak. Oke. Siapa namanya? Silakan. Nama saya Rista, Pak. Siap. Ya. Berdiri, Pak. Ya, silakan berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyimpulkan hasil pembahasan materi yang disampaikan Pak dosen tadi. Kesimpulannya adalah tahara atau bersuci menekankan pentingnya menjaga kebersihan dalam segala aspek kehidupan, baik fisik maupun spiritual. Hal ini tidak hanya sebagai syarat sahnya ibadah, tetapi juga sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan hidup yang sehat secara jasmani dan rohani dengan memahami dan menerapkan tata cara tahara. Umat Islam diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk serta menjaga hubungan yang berharmonis dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Mungkin itu yang saya dapat menyimpulkan dari hasil penyampaian materi dari Bapak pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk yang menyimpulkan. Baik, itulah pentingnya toharoh yang tidak hanya untuk mensucikan kita secara fisik, juga mensucikan kita secara batin. Yang kemudian implementasinya adalah bersih kita dalam berpikir, bersih kita dari buruk sangka, sehingga hubungan kita dengan Allah juga hubungan kita dengan manusia itu bisa terwujud dengan baik. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa. Baik, kita cukupkan pertemuan ketiga kita. Bisa Anda mention, bisa Anda bertanya melalui situ. Terima kasih. Kita sama-sama mengucap hamdalah untuk menutup pertemuan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasrun minallah fatun qarib. Nun wal qalam wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.